الحمد لله ناصر المؤمنين خاذل الكافرين معز الموحدين وفاضح العملاء والمنافقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله إمام المجاهدين وقاعد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأشهد أن إمامنا وقائدنا وسيدنا محمدا رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan hari ini, mari bersatu membela Palestina. Di saat umat Islam sedang fokus untuk menunaikan ibadah haji, begitu juga ibadah kurban tahun ini, kita dituntut pula untuk memberi perhatian terhadap nasib saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Jangankan untuk beribadah, untuk menarik nafas guna memperpanjang hidup saja sangat susah. Saudara kita di Palestina mengalami ujian yang teramat berat karena gempuran militer Zionis Israel. Kota-kotanya hancur lebur dan ribuan orang menjadi korban. Islam mengajarkan agar kita peduli pada nasib sesama, apalagi orang beriman. Seorang mukmin lebih dekat persaudaraannya dengan kita daripada bahkan sekedar saudara hubungan darah sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasahu Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ketika banyak negara yang menyuarakan hak asasi manusia dan anti penindasan, ternyata masih ada negara terjajah yang penduduknya ditindas dan terancam punah. Itulah Gaza, Palestina. Di negeri itu Zionis Israel melakukan penggusuran pemukiman penduduk dan pembunuhan secara brutal. Penjajah Zionis berusaha melenyapkan Palestina dari peta dunia. Begitu keji dan brutal perlakuan Zionis sehingga siapapun yang melihatnya pasti akan merasa miris, ibah dan terluka rasa kemanusiaannya. Mereka yang terketuk hati nuraninya pasti akan terpanggil untuk melakukan pembelaan terhadap warga Palestina. Sebaliknya, mereka yang tak lagi memiliki hati nurani akan membela penjajah secara serampangan. Selama ini kita sering melihat
banyak negara besar yang menyuarakan HAM, demokrasi, dan juga kebebasan. Para pimpinan negara itu getol menyanyikan lagu tentang persamaan hak. Tetapi ketika tragedi penindasan dan pembunuhan massal, yaitu genosida atas warga Palestina terpampang nyata di depan mata, semua diam membisu, seolah itu hanya kematian nyamuk atau cicak yang tidak perlu dihiraukan. Pilihan-pilihan politik yang bertentangan dengan hati nurani itulah yang saat ini dikutuk dan dikecam oleh warga negara mereka sendiri. Maraknya aksi demonstrasi di negara-negara Eropa dan dunia barat akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa genosida di Palestina telah membelalakkan mata dunia. Bergeraknya kampus-kampus di negara-negara barat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, mengutuk kekejaman Zionis Israel, dan menentang keberpihakan negara barat terhadap Israel adalah suara hati nurani warga dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebagian orang berkata dengan nada yang sinis, mengapa kita mesti repot-repot ikut memikirkan nasib Palestina, sedangkan negeri kita sendiri banyak masalah. Sikap nyinyir seperti ini masih sering kita dengar di tengah masyarakat kita. Mengapa kita harus peduli dan memiliki solidaritas kepada rakyat Palestina? Jawabannya adalah yang pertama, karena panggilan kemanusiaan. Hati nurani kita melawan segala bentuk penindasan dan pembantaian yang di luar pri kemanusiaan. Kekejaman penjajah Israel telah berada di luar batas kemanusiaan. Terakhir kita menyaksikan serangan udara Israel atas Rafah di selatan jalur Gaza pada Minggu 26 Mei 2024 malam. Serangan yang menyasar langsung ke kem-kem pengungsian Tel Al-Sultan hingga menewaskan sedikitnya 45 orang dan 249 lainnya terluka. Kebiadaban Israel ini menambah panjang daftar korban sipil Palestina. Melansir dari kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Kemanusiaan, mereka mengabarkan bahwa total jiwa warga Palestina hingga saat ini menjadi korban bertambah hingga 36.050 jiwa. Sementara orang yang terluka sampai jumlah 81.026 orang. Kebrutalan Israel telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, terlebih karena bom Israel menghantam tenda-tenda pengungsi yang mana area tersebut ditetapkan sebagai zona aman. Tragisnya, serangan terjadi di malam hari ketika sebagian besar pengungsi tengah bersiap-siap untuk beristirahat. Sebagai manusia yang masih memiliki hati nurani, semestinya kita tergerak. Kita yang masih memiliki nilai-nilai moral pasti sadar bahwa pembantaian Israel adalah tindakan biadab dan tidak bisa dibiarkan. Hanya orang yang hilang akal sehatnya yang tidak peduli terhadap pembantaian yang terjadi di Gaza, Palestina. Kedua, karena panggilan iman. Ketika saudara-saudara muslim di negeri yang terberkahi itu dibantai, maka kita tergugah karena keimanan. Kita terpanggil untuk membela warga Palestina karena memang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Perumpamaan kaum muslimin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa panas. Hadis riwayat Muslim.
Saat ini saudara kita di Palestina ini bukan sekedar sakit. Ribuan nyawa dibantai secara brutal. Ribuan yang lain terluka. Anak-anak menjadi korban dan kota-kota hancur berantakan. Saatnya kita membuktikan nilai persaudaraan sebagai sama muslim. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yaghlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruh." Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta dan menghina yang lain. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam mendorong umatnya untuk memperbanyak kemaslahatan bagi sesama. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Inilah yang kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini dikuatkan lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah khatib bacakan ayatnya dalam pembukaan tadi, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Taubah ayat 71. Ketiga, ketika kita harus tergerak membela Palestina, karena kita terikat oleh konstitusi. Negara merumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, hingga menjadi warga Indonesia adalah menjadi manusia yang anti penjajahan, anti penindasan, dan senantiasa mengutuk kebiadaban. Kita bersyukur kepada Allah bahwa suara kemanusiaan dan keimanan kita selaras dengan konstitusi negara kita. Kita bersyukur bahwa selama ini dalam isu-isu Palestina, negara hadir mewakili suara hati nurani kita. Oleh karena itu, aneh rasanya jika sebagai warga negara Indonesia kita malah menjadi penyokong bangsa Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, kita harus membantu dengan memperbanyak doa agar penderitaan bangsa Palestina diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ketabahan dan kekuatan lahir batin menghadapi ujian berat ini. Kita juga berharap agar Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat dalam waktu yang dekat. Kedua, kita perlu memberikan pemahaman dan edukasi pada masyarakat, khususnya kaum muslimin, tentang fakta yang terjadi di Palestina, bahwa negara itu sedang dijajah oleh Zionis Israel. Dengan cara demikian diharapkan dukungan terhadap perjuangan Palestina akan semakin menguat. Jangan sampai malah muncul sikap apatis, tidak mau tahu, bahkan justru mendukung gerakan Zionis. Ketiga, menggalang dana masyarakat untuk ikut serta meringankan beban bangsa Palestina melalui lembaga resmi yang kredibel. Keempat, menggalakkan boikot terhadap produk-produk yang secara nyata memberikan dukungan kepada penjajah Israel. Semaksimal mungkin, mari kita kurangi konsumsi produk-produk pro-Zionis dan menggantinya dengan produk-produk yang lain yang tidak mendukung pro-Zionis tersebut. Kelima, mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk terus berpartisipasi lebih aktif dalam menciptakan keamanan dunia dan perdamaian abadi
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Seluruh langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memberikan tekanan agar Zionis berhenti melakukan tindakan keji dan Palestina memperoleh hak penuh sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, terbebas dari penjajahan Israel. Hingga saat ini telah ada 143 negara di dunia dari 193 negara yang telah mendukung keanggotaan Palestina di PBB. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemudahan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain hal-hal yang sebelumnya disebutkan, kita perlu selalu ingat bahwa di Palestina ada Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan di masjid itu Nabi SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj. Selain itu Masjid Aqsa merupakan masjid ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah SAW bersabda, "La tusaddu rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa masjidi hadza." Bepergian itu tidak ditekankan, melainkan hanya menuju 3 masjid. Hanya menuju 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mengisyaratkan Masjid Nabawi. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah rahmati kita menjadi orang-orang yang perhatian kepada saudara kita dimanapun berada, bil khusus di Gaza, Palestina. Semoga Allah bimbing kita untuk terus memiliki rasa sensitivitas agar nurani kita semakin kuat untuk membebaskan segala bentuk penjajahan di atas dunia, bil khusus kaum muslimin secara umum. Semoga Allah bimbing kita semua. Demikian khutbah Jumat pada kesempatan hari ini. Semoga dapat membangun kesadaran dan pemahaman akan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alaina ya Allah innaka alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ati'u fi sirri wan najwa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir khutbah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan merahmati kita untuk terus mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perekonomian kita semakin baik hingga kita mampu membantu mereka bukan sekadar doa, tapi juga secara material hingga mereka mampu membangun kotanya yang telah rubuh di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi Palestin. Allahumma fukka qaida asrahum wa faris anhu kurbahum. Allahumma shfi mardahum
وقوي عاجزيهم اللهم أعنهم على بلائهم وهون عليهم يا مولانا يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الظالمين وصهاينة الغاصبين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم يا مسبب الأسباب ويا هازم الأحزاب إنا نسألك أن تنصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم سدد رميهم وواحد صفهم وثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة